Shalom adik-adik SD Kristen Elim, di mana saja kalian berada saat ini, apakah kalian baik-baik saja? Kakak yakin dan percaya kalian baik-baik saja di dalam Tuhan. Di mana saja kalian berada, di mana saja kita berada, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Hati kita tetap melekat pada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merenungkannya, kita bersyukur di hadapan Tuhan, sehingga dalam setiap aktivitas kita di hari ini Tuhan menuntun kita lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian yang lebih semangat di hadapan Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Ikut kakak ya, sama-sama kita katakan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat kita manusia. Yesus tabibnya yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia menguruskan, Dia ajar segala. Yesus, 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 Yesus anak domba Allah, juru selamat kita manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menyucikan, Dia menguduskan, Dia ajar segala raja. Kita bersatu di dalam doa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak menerima segalanya. Terima kasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kami di pagi ini kami menyambut-Mu Tuhan dengan puji-pujian. Biar lewat puji-pujian kami hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, terlebih dahulu kami datang di hadapan-Mu, kami membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, dan kami melakukan perkara-perkara yang besar yang tidak pernah kami lihat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah datang dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, sama-sama kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Kakak ulangi sekali lagi. Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Amin. Tadi kita sudah mulai dengan pujian yang berkata, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Di pagi ini
kita akan belajar mengenai seorang perempuan yang datang dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dia mengurapi Yesus sebagai ucapan syukur. Adik-adik, kita bisa belajar dari perempuan yang membawa minyak ini. Tetapi dikatakan di situ bahwa murid-murid gusar, mereka gusar hati dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Adik-adik, murid-murid mereka tidak mengetahui betapa pentingnya atau betapa dengan segenap hatinya si perempuan yang membawa minyak ini datang mengurapi Tuhan Yesus. Mereka berpikir perkara yang ada di dunia ini. Mereka berpikir bagaimana mendapatkan uang. Mereka melakukan apa yang harus mendapatkan uang, mendatangkan uang. Memang adik-adik, kita memerlukan uang, tetapi ada yang lebih penting daripada uang. Siapa yang di sini tidak memerlukan uang? Kakak memerlukan, adik-adik memerlukan, semua kita memerlukan uang. Tetapi ada yang lebih penting daripada uang. Oleh sebab itu dikatakan di sini, dikatakan Yesus mengetahui pikiran mereka. Tuhan Yesus mengetahui apa yang mereka maksudkan, bahwa jangan memboros minyak itu. Kalau bisa minyak itu, ini kata murid-murid ya, kalau bisa minyak itu kita jual, bisa mendapatkan uang. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dalam hati mereka, apa yang mereka lakukan dalam hati mereka untuk mau mendapatkan uang. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Perbuatan apa yang baik yang dilakukan perempuan ini kepada Tuhan Yesus? Tadi kita sudah memulai bahwa bersama Yesus lakukan perkara besar. Adik-adik, kakak mau membagikan sesuatu kepada adik-adik mengenai pemberian. Kita harus mengerti tentang suatu pemberian yang terbaik bagi Tuhan. Karena suatu pemberian yang terbaik, di balik itu ada kemuliaan yang besar. Kita perlu belajar dari perempuan yang membawa minyak ini untuk mengurapi Tuhan Yesus. Nah, perbuatan apa yang ia lakukan? Perbuatan besar apa? Dia hanya membawa buli-buli berisi minyak lalu mengurapi Yesus. Lalu perbuatan apa yang besar yang dia lakukan? Kita lihat ada di ayat 13. Kakak baca buat kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi adik-adik, ketika saat itu perempuan itu mengambil minyak dan mengurapi Tuhan Yesus, dia sedang melakukan suatu pelajaran untuk seluruh orang yang membaca Injil ini akan belajar dari hal itu. Akan belajar dari suatu pemberian yang terbaik. Jadi adik-adik bisa dapat mengerti kan apa yang kakak maksudkan? Yang kakak maksudkan adalah perempuan ini bersama Yesus, dia melakukan sesuatu yang besar. Bahkan sampai saat ini masih tercatat dalam Alkitab sehingga kita bisa membaca dan kita bisa mengerti. Artinya apa yang ia lakukan tidak bersifat sementara, hanya habis di waktu itu saja, tetapi bersifat kekal. Jadi apa yang kakak mau bagikan kepada adik-adik, carilah sesuatu yang kekal, yang tidak terbatas nilainya, yang tidak terbatas jangka waktunya. Perlu kita melakukan hal-hal untuk mendatangkan berkat, perlu kita melakukan hal-hal untuk kita berada di dunia ini, bekerja untuk mendapatkan nafkah, perlu sekali itu. Tetapi yang Tuhan Yesus selalu ajarkan adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kekal, perbuatan-perbuatan yang tidak ada batas jangka waktunya. Oleh sebab itu, apa yang diperbuat oleh perempuan ini, dia mengambil suatu minyak, dia membawa buli-buli minyak dan mengurapi Tuhan Yesus. Sehingga perbuatan yang ia lakukan sampai detik ini kita masih bisa membaca dan merenungkan apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Jadi kakak harap adik-adik bisa dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Berilah pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, memberikan kita pengertian sehingga kita bisa mengerti dan melakukan
apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kakak yakin dan percaya, kita semua dipakai oleh Tuhan. Di mana saja kita berada, kita melakukan perkara-perkara yang besar. Ketika Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk melakukan perkara itu. Demikianlah firman Tuhan, kita bersyukur, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajarkan kami segala hal. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan anak SD Kristen Elim ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sebelum mereka melakukan aktivitas mereka, bahkan aktivitas sebagai belajar mengajar mereka, biarlah Tuhan tuntun mereka, Tuhan pimpin mereka. Di mana saja saat ini mereka berada, sukacita Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Kuasa mengerjakan sukacita, kuasa-Mu mengerjakan pengharapan yang baru, mengerjakan hikmat pengetahuan dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan guru SD Kristen Elim yang mengambil bagian dalam pelayanan di yayasan ini. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan alirkan setiap hikmat, kepintaran, akal budi, pengetahuan yang berasal daripada Tuhan kepada guru SD Kristen Elim, sehingga mereka boleh dapat mendidik anak-anak, mereka boleh dapat mengambil bagian mereka masing-masing dalam pelayanan untuk anak-anak SD Kristen Elim, sehingga anak-anak SD Kristen Elim boleh mendapat suatu masa depan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah datang dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan nakal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.